dalam doa kita berdoa. Pujian yang baru saja kami naikkan di hadapan Tuhan merupakan ungkapan isi hati kami, kehausan kami, penyerahan kami kepada Tuhan, rindu untuk diperbaharui melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami bacakan saat ini. Ya Roh Kudus, sentuhlah hati kami masing-masing agar kami boleh mendapatkan pemahaman yang benar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kami, tetapi juga akan mengingatkan kami agar kami kembali kepada jalan yang benar, lalu melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan. Kami bersedia untuk mendengar dan menyambutnya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, marilah kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Perjanjian Lama, yaitu Bilangan pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-33, ayat yang terakhir. Bilangan pasal 13 ayat 1 hingga ayatnya yang terakhir. Mohon kesediaan kaum bapak-bapak atau laki-laki terlebih dahulu membacakan ayat 1, kaum ibu atau perempuan membacakan ayat 2 silih berganti hingga terakhir. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, marilah masing-masing kita berusaha untuk memahami dengan pemahaman yang Tuhan berikan kepada kita. Kita mulai, dipersilakan kepada para laki-laki atau kaum bapak. Di bawah perikop ke-12 pengintai. Tuhan berfirman kepada Musa, sudah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Paran sesuai dengan kitab Tuhan. Semua orang itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Dan inilah nama-nama mereka dari suku Ruben, Samuel bin Zakkur. Dari suku Simeon, Safat bin Hori. Dari suku Yehuda, Kaleb bin Yefune. Dari suku Isakar, Igal bin Yusuf. Dari suku Efraim, Hosea bin Nun. Dari suku Benyamin, Palti dan Rafu. Dari suku Zebulon, Gadiel bin Soni. Dari suku Yusuf, yakni dari suku Manase, Gadi bin Susi. Dari suku Dan, Amiel bin Yemani. Dari suku Asher, Setur bin Mikhail. Dari suku Naftali, Nabi bin Mosi. Dari suku Gad, Guel bin Maki. Itulah nama orang-orang yang disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, dan Musa menamai Hosea bin Nun itu Yosua. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Dan akan menentukan bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang didiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak. Dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu, apakah gunung atau kurus, apakah ada di sana
mereka pergi ke sana lalu mengintai negeri itu, mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Hanina, Sesai dan Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotonglah mereka di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berbuahlah mereka mengandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu. Dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperingatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkuku dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua. Firman Tuhan kata bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang membaca, mau merenungkan, terlebihnya mau melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika saya mempersiapkan bagian ini, lalu tadi pagi saya membangunkan anak-anak untuk kami bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan ini, lalu biasanya suruh mereka untuk baca. Setelah baca saya katakan kepada mereka, mana yang kamu suka? Lalu dari ketiga anak itu mereka bilang, yang kami suka tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Itu yang kami suka, Mak, kata dia gitu. Oh ya, baiklah. Seperti itulah dia lihat dari sudut pandang mana yang dia sukai. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari kitab Perjanjian Lama ini, tentunya kita semua tahu bahwa di dalam Perjanjian Lama ini, mulai dari kitab Kejadian, segala peristiwa, mulai dari awal sampai pada akhirnya umat yang dipilih ditetapkan dibawa keluar ke satu tempat yang mereka tidak kehendaki, Mesir, tanah perbudakan. Tuhan memberikan kepada mereka imam untuk menolong mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Tetapi juga dalam perjalanan hidup mereka bertambah banyaklah umat ini.
atas perintah Tuhan, maka Tuhan menyuruh untuk kembali menghitung sudah sejauh mana dan sebanyak apa umat pilihan Allah yang berkembang di tengah dunia. Umat ini dipilih atas rencana Tuhan, dipilih atas kehendak Tuhan, ada tujuan yang Tuhan mau capai melalui umat ini. Kepada mereka ada janji yang Tuhan berikan. Keturunan mereka, bahkan juga tempat mereka, semua Tuhan sudah sediakan kepada mereka. Dalam perjalanan, ternyata kita melihat bahwa rencana Tuhan yang terindah bagi mereka, kadang-kadang mereka salah meresponinya. Tetapi juga ada yang tetap tekun, ada yang tetap terbuka. Dan yang tekun dan terbuka ini adalah minoritas daripada mayoritas yang menutup hati, bahkan tidak terbuka. Dalam pembacaan kita dari kitab Bilangan ini, kita telah bersama-sama membacakannya dan sudah mengetahui alur daripada peristiwa atau kisah ini. Kisah ini kembali kita baca, pasti Bapak dan Ibu, saudara-saudara sudah berulang-ulang kali membacakan bagian ini. Dan pengalaman kita pun pasti akan berbeda-beda. Ada yang mungkin tetap fokus kepada tanah Kanaan yang berlimpah dengan susu dan madu. Ada juga yang mungkin fokus kepada hal-hal yang merupakan kegagalan. Ada juga yang mungkin fokus pada hal-hal yang positif, yang membawa keberhasilan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, dalam perenungan kita pada hari ini, kita akan melihat ada kesuksesan, tetapi juga ada kegagalan. Kedua hal ini selalu mewarnai dan mengikuti, bahkan ada di dalam kehidupan semua orang, siapapun. Orang percaya, beriman, sungguh-sungguh pun kadang-kadang merasa bahwa tidak berhasil. Ada orang yang sudah bekerja sedemikian rupa tekunnya, mengeluarkan tenaganya, tetapi juga kok pada akhirnya merasa tidak mau, tidak puas, tidak berhasil. Ada juga orang-orang tertentu yang kadang-kadang merasa bahwa memang tidak berhasil. Hal ini disebabkan oleh karena perbedaan sudut pandang. Sudut pandang setiap orang itu pasti akan berbeda-beda. Dan dari sudut pandang yang berbeda ini pun akan memberikan hasil, gambaran dari cara berpikir kita. Sikap kita di dalam menghadapi, cara kita di dalam meresponi, itu akan tergambar melalui berpikir, melalui bertindak, melalui kata-kata. Berpikir yang salah akan berpengaruh besar. Berpikir yang positif pun kadang-kadang peluang itu sangat kecil. Dan ini tentunya akan menjadi pertanyaan kita bersama. Lalu kita akan berkata, terus bagaimana hari ini kita melihat? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita di ayat yang pertama bahwa ada sebuah perintah. Perintah ini bersumber dari Sang Ilahi atau penguasa, yaitu Tuhan yang punya rencana kekal atas umat yang besar, yang tersebar di dalam dunia dengan berbagai macam problema. Tetap kepada umat ini, sekalipun berbagai macam problema, tetap mereka adalah biji mata Tuhan. Tetap mereka akan menyatakan seluruh rencana Tuhan melalui mereka. Oleh karena itu Tuhan mempersiapkan mereka dan Tuhan mengizinkan berbagai macam hal harus mereka alami. Di sini kita melihat bahwa ternyata Tuhan memberi perintah kepada abdi Allah atau hambanya, yaitu Musa, selaku pemimpin yang oleh karena kehendak Tuhan, menurut pemandangan Tuhan,
betapa Musa ini mendapat perhatian di mata Tuhan. Sementara menurut Musa, Musa berkata bahwa aku ini tidak pandai berkata-kata. Aku tidak ada potensi apapun dalam diriku. Pilih saja saudara saya Harun, dia lebih fasih. Banyak potensi yang ada di dalam dirinya. Tetapi Tuhan katakan, tidak. Musa juga ketika dipilih oleh Tuhan dan mau dipakai oleh Tuhan, tidak ada modal dalam dirinya. Tetapi Tuhan melihat bahwa ada satu modal, ada potensi yang Tuhan akan taruh di dalam diri abdinya, yaitu Musa. Kita melihat bahwa berangkat dari keberadaan yang kosong, sampai pada akhirnya potensi-potensi yang Tuhan berikan kepadanya menjadi seorang pemimpin yang luar biasa. Dan melaluinya Tuhan memberikan atau menyatakan berbagai macam mujizat. Bukan saja kuasa, bukan saja otoritas, atau bukan saja hanya sebuah jabatan. Tetapi di sana Tuhan memperlengkapi dia. Melalui apa? Melalui segala sesuatu yang kadang-kadang tidak dapat dilihat oleh Musa, dimengerti oleh Musa. Tetapi semua itu Tuhan pakai untuk menunjukkan kepada Musa bahwa ia dipilih dan dipercayakan untuk terlibat dalam misi Allah, mengerjakan pekerjaan yang besar. Respon Musa adalah bahwa yes, menerima itu. Tidak melihat kekurangan yang ada pada dirinya, tetapi dia melihat kepada siapa yang memanggilnya. Ini pikiran positif dari seorang pemimpin. Lalu kita melihat bahwa selanjutnya Musa melanjutkan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti yang dikatakan oleh Allah. Artinya bahwa ketika Musa meresponi dan mau melakukan perintah Allah itu selalu berdasarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya tadi di dalam ayatnya yang pertama di sana sudah dijelaskan, berfirmanlah kepada Musa. Ayatnya yang kedua menjelaskan, Musa, suruhlah beberapa orang pengintai, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Bapak Ibu, ketika Tuhan menyuruh lalu Musa menyampaikan untuk memilih sesuai dengan kehendak Tuhan, pilih orang-orang yang menjadi pemimpin, dan mereka itu semua adalah pemimpin. Kenapa? Tadi kita sudah membaca selanjutnya disatakan bahwa semua pemimpin itu terwakilkan dari 12 suku itu. Dan 12 suku ini dipilih dan dikhususkan oleh Tuhan dan untuk mengintai tanah Kanaan, tanah perjanjian, tempat yang disediakan oleh Tuhan penuh dengan susu dan madu itu. Maka 12 pengintai ini diberikan kepercayaan untuk pergi meninjau tempat yang ada di sana, di Kanaan. Sebelum mereka pergi dan meninjau, sebetulnya sudah diawali dengan perintah Tuhan dan janji Tuhan terlebih dahulu kepada mereka bahwa tanah yang akan kuberikan kepadamu akan menjadi milik pusakamu. Itu perintah Tuhan. Hanya di dalam menjalaninya ini kadang banyak sekali kesulitan yang memang mereka harus hadapi. Kedua belah suku ini mentaati, menerima dengan terbuka, senang sekali mendapatkan kesempatan sebagai misi untuk pergi melihat terlebih dahulu tempat yang sangat indah. Kalau saya disuruh pergi ke Amerika hari ini, waduh, apa saja bisa kubuat, apa saja bisa ku ekspresikan. Itu peristiwa pertama ketika kita meresponi sebuah kepercayaan yang diberikan kepada kita. Namun di dalam perjalanan selanjutnya kita melihat mereka siap, mereka pergi, lalu mereka lakukan seperti apa yang diperintahkan.
melalui daerah-daerah, ada pesan-pesan yang jelas yang diberikan oleh sang abdi Allah itu kepada ke-12 orang ini. Lalu mereka berpegang pada apa? Petunjuk yang ada. Kamu pergi lihat bagaimana situasi di sana. Kamu pergi lihat bagaimana kekuatan yang ada di sana, orang-orang yang ada di sana. Kamu pergi lihat apakah benar tempat itu seperti yang dijanjikan. Kamu pergi lihat di sana. Kira-kira di sana itu orang-orangnya seperti apa? Semua petunjuk-petunjuk itu jelas. Lalu yang terakhir, sebagai bukti bahwa kamu sudah sampai di sana, dan sebagai bukti bahwa memang ada janji bilang tempat itu menjanjikan, bawalah hasil dari apa yang mereka punya di sana. Ketika mereka tiba 40 hari lamanya, setelah itu mereka kembali dengan membawa anggur, buah delima, lalu mereka kembali. Dan ke-12 suku ini kembali dengan memberikan kesaksian, penjelasan dari hasil penelitian mereka terhadap apa yang mereka amati. Dari hasil penelitian mereka kita melihat bahwa ternyata mereka memberikan atau menyampaikan dari sudut pandang yang sama. Tadi kita sudah baca, saya tidak perlu ulangi lagi karena saya tidak bawa kacamata. Nanti salah baca bisa menyesatkan kata yang bercerita. Jadi dikatakan bahwa mereka melihat sama-sama, lalu mereka kembali, mereka menyampaikan hasil penelitian mereka sesuai dengan aturan main. Sama-sama memberitahukan bahwa ya di sana kami melihat orang-orang seperti ini, tempatnya seperti ini, hulu hasilnya seperti ini, seperti yang tadi kita sudah baca. 12 orang ini menyampaikan hal yang sama. Tetapi di dalam penyampaian itu ada 2 orang yang menyampaikan hal yang berbeda. Dari 12 itu hanya 2 saja yang menyampaikan hal yang positif, sementara yang 10 ini menyampaikan hal yang sama. Tetapi di dalam penyampaian hal yang sama itu tersembunyi suatu sikap yang tidak mudah untuk dipahami dan dimengerti, yaitu sikap pesimis, sikap takut, sikap propaganda, dan berbagai macam tentunya yang membuat sehingga pada akhirnya dalam penyampaian mereka muncullah sebuah kata tetapi kata tetapi inilah yang menjadi persoalan. Kata tetapi ini mengarahkan mereka kepada hal-hal yang telah pikiran mereka yang telah dipengaruhi, perasaan mereka yang dipengaruhi, perkataan-perkataan yang keluar melalui perkataan, melalui sikap hati yang tadi itu. Pesimis, membesar-besarkan masalah, mulai mencurigai, dan lain-lain sebagainya. Inilah yang merupakan kendala besar, dan yang lebih aneh lagi, 10 orang ini mendukung peristiwa negatif ini. Dan berakibat apa Bapak dan Ibu? Dalam catatan yang lain mengatakan bahwa dalam bilangan umat Israel pada waktu itu hampir 2 juta jiwa. Dan kebanyakan daripada umat Israel ini ketika mendengarkan informasi yang dalam tanda kutip diikuti dengan kata tetapi, yang tersirat dengan suatu maksud yang terselubung negatif, yang menjadi penghambat besar itu mempengaruhi sebuah umat Israel, kebanyakan umat Israel pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Yang terpengaruh berakibat Tuhan membawa mereka, lalu mereka mulai berputar-putar sampai pada akhirnya 40 tahun harus hidup di dalam kesukaran, kesulitan, penderitaan, persungutan, dan ketidakmajuan, bahkan ketidakpastian, dan sampai pada akhirnya korban mati, tidak mendapatkan tanah yang dijanjikan. Itu akibatnya. Tetapi kita lihat di sana,
bahwa di tengah-tengah informasi yang tidak jelas, yang tidak benar, yang merasuk dan mempengaruhi kebanyakan orang, yang membawa mereka akan masuk dalam kebinasaan, tampil hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua katakan, betul seperti itu. Tetapi ada pernyataan iman yang diungkapkan oleh Yosua dan Kaleb di ayatnya yang ke-30. Tidak. Walaupun kita melihat mereka besar, orang-orang raksasa dan lain-lain sebagainya, Yosua dan Kaleb adalah minoritas, tetapi mereka tetap berdiri dan mereka harus menyuarakan kebenaran. Karena apa? Ketika mereka menerima tugas dan tanggung jawab, hati terbuka, siap memegang teguh firman yang disampaikan oleh Tuhan kepada mereka. Yosua dan Musa, bahkan ke-10 pengintai itu, ketika kita baca, fokus kita adalah itu dia, tanah Kanaan. Apa yang kudapat? Tanah Kanaan berlimpah-limpah. Tanah Kanaan menjanjikan, manusiawi, betul. Tetapi ada perbedaan yang sangat hakiki, adalah bahwa sikap daripada Yosua dan Kaleb. Waktu menerima janji itu, mereka tidak sekedar hanya melihat pada endingnya, yaitu kelimpahan yang akan mereka peroleh. Tetapi sebelum mereka melihat itu, mereka sudah melihat bahwa ada janji Tuhan. Dan janji Tuhan pada waktu itu belum menjadi sebuah kenyataan. Namun mereka melihat bahwa di dalam janji itu ada potensi terbesar yang Tuhan berikan. Kedua orang ini fokus pada potensi yang ada. Apa potensinya? Mereka melihat bahwa di dalam janji itu ada kuasa Tuhan. Di dalam janji itu ada penyertaan Tuhan. Ini yang menjadi fokus mereka. Di dalam janji itu Tuhan berjanji akan menyertai, menyelamatkan, dan membuat mereka berhasil. Ini yang menjadi fokus. Potensi terbesar yang ada di dalam diri Yosua dan Kaleb adalah mampu melihat potensi yang super yang ada di dalam diri Tuhan. Ini yang membedakan. Sehingga pada akhirnya kita melihat bahwa apa yang terjadi, Yosua dan Kaleb pada akhirnya mereka tetap bertahan. Mereka memberikan informasi positif walaupun hanya 2 orang. Kalau pemilihan kalah. Kalau soal politik masuk beda 3 aja, kawan, kita menyerang. 2 orang ini tidak. Mereka tidak seperti itu. Mereka tetap berpegang, berjalan pada apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Janji Tuhan menjadi pegangan bagi mereka. Janji dan pesan Tuhan menjadi jaminan bagi mereka berangkat dari yang tidak ada sampai menjadi ada. Disampaikan oleh seorang pemimpin yang telah diurapi oleh Tuhan melalui karya Allah dalam dirinya sebagai fakta, fenomena yang pernah terjadi dan itu tidak akan pernah terulang lagi, tetapi diyakini, yaitu kepada Musa ketika dia tidak memiliki sesuatu, membawa umat ini keluar dari tanah perbudakan, tetapi ternyata mereka diperhadapkan dengan laut yang tidak bisa untuk mereka lalui. Di depan laut tertutup, di belakang musuh sudah mengejar mereka, samping kiri kanan tidak ada peluang, dan mereka dihantui dengan ketidakberdayaan. Namun Tuhan bilang apa? Musa, apa yang ada di sini? Musa jawab, tidak ada apa-apa. Apa yang ada di tanganmu? Oh iya, hanya tongkat Tuhan. Nah itu dia, pakai. Dia menggunakan tongkat itu, lalu membelah. Ini peristiwa yang luar biasa. Dari sini kita melihat bahwa potensi sekecil apapun juga, kalau kita terbuka dan kita kerjakan, memahami bahwa ini panggilan mulia yang Tuhan berikan kepada kita, tongkat sekalipun akan membuka sehingga berkat itu akan
harus kita perhatikan, yang harus kita renungkan secara pribadi di dalam diri kita untuk memperkaya diri kita, untuk memperkaya iman kita, supaya kita hidup di dalam iman yang bertumbuh. Maka kita perlu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan dan peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan sudah nyatakan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita akan katakan itu peristiwa zaman dahulu. Lalu kita mengabaikan, sekarang kan saya sudah hamba Tuhan, sekarang kan saya tidak seperti itu lagi. Tetapi faktanya, kadang-kadang kita mengaku bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Ya, Tuhan sudah pilih bahwa tempatkan kita berkumpul di tempat ini dengan kapasitas masing-masing. Tuhan mau mempersiapkan dan mau memakai kita. Tetapi juga perlu untuk kita waspadai bahwa di dalam melakukan pekerjaan yang mulia itu ada satu oknum yang selalu berusaha mengintervensi untuk mengacaukan. Dan ingat baik-baik pesan firman Tuhan hari ini, bahwa dari sekian banyak orang, ternyata ada orang-orang yang senantiasa berpikir positif, tetapi juga ada banyak orang yang berpikir negatif dan sedikit yang berpikir positif. Namun kita harus berani dan belajar seperti Yosua dan Kaleb, fokus kepada panggilan Tuhan itu. Lalu dalam seluruh aspek kegiatan pekerjaan kita, mari kita arahkan seperti Yosua dan Kaleb, bahwa kita ini adalah misi Allah, bukan sebaliknya. Kita yang kecil ini sudah ada di tengah-tengah yang mestinya menjadi magnet untuk mempengaruhi orang lain. Kadang-kadang kita bisa terpengaruh, dan bukan saja kita terpengaruh, tetapi justru kita mempengaruhi banyak orang melalui cara berpikir yang negatif, cara berkata-kata yang tidak membangun, bersikap yang tidak enak, yang tidak pantas, sehingga membuat orang menjadi resah. Suatu ketika saya dengar anak-anak di SMA bilang begini, usir dengan teman-temannya. Bilang apa? Aduh, kalau dari sekian banyak guru itu ya, ternyata ini baik, semua pilih-pilih. Ternyata ada satu guru yang saya kenal di situ. Lalu ternyata ada juga satu guru yang mereka bilang begini, yang satu ini gak pernah ku dengar keluar dari mulutnya perkataan yang membangun. Yang ada itu hanya menuding, memfitnah, bahkan juga kasih tahu yang jelek-jeleknya. Sehingga pada akhirnya kami jadi jelek semua. Karena kami jelek berpikir negatif terhadap apa yang dia sampaikan negatif pun kepada kami. Ini sangat mempengaruhi. Mempengaruhi sehingga pada akhirnya apa yang disampaikan yang mestinya menjadi inti berita itu tidak tersampaikan. Justru yang positif itu yang tersampaikan, dan akibatnya apa? Gagal, tidak berhasil. Ini disebabkan oleh karena cara kita meresponi, cara kita berpikir, cara kita bersikap terhadap segala sesuatu yang terjadi di dalam diri kita, terutama di dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersama-sama telah membuka firman Tuhan, dan kita pun belajar bersama-sama dari apa yang telah disampaikan oleh Tuhan kepada kita melalui firman Tuhan yang telah kita bacakan pada hari ini. Marilah kita belajar bersama-sama. Ingat bahwa kita semua ini ada di dalam pilihannya Tuhan. Kita semua harus menyadari kita adalah misi Allah. Rasul Paulus katakan, kami adalah rekan sekerja Allah. Marilah kita berpikir bersama-sama bahwa Tuhan yang memanggil kita, Tuhan mau untuk kita mengerjakan semua pekerjaan seturut dengan maunya Tuhan. Kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, bilang selaraskanlah pikiranmu dengan pikiran Tuhan.
Pak Yohanes bilang sudah dikuduskan waktu masuk pintu gerbang. Ingat bahwa lewat di sini kita orang-orang yang dipisahkan. Kata Ibu Norma tahun 2011, waktu pertama kali saya masuk, hari ini 2021 artinya 20 tahun, 10 tahun Pak. Ibu Norma bilang begini, lu kalau mau bikin tujuan, itu tujuan di sana. Ini anak tangga di sini. Waktu lu naik di anak tangga pertama, tarik itu tujuan dekat dengan kamu. Waktu naik anak tangga kedua, tarik itu tujuan dekat dengan kamu. Artinya tahap demi tahap itu kita berusaha supaya tujuan itu tercapai. Nah kalau tujuan ada di sana, lalu kita tetap ada di sini naik dengan suka-suka kita, kadang-kadang meleset daripada tujuan sehingga keberhasilan tidak tercapai. Pak Moses bilang, lihat itu samar-samar, tetapi Nampak. apa Pak Enos? Nampak. Nampak. Samar-samar, tetapi itu nampak. Itu bahasa iman. Maka untuk melihat yang nampak itu, Pak David bilang, lu lari, lu jangan start begitu, kasih tunjuk olehmu. Tek, langkahmu lebih cepat. Itu sekitar 2013 itu. Lari dengan stabil. Naik gunung pun kamu harus tetap stabil. Jangan kamu begitu turun, kamu rasa keenakan, lepas kontrol. Bahaya. Waktu naik lu bilang, karena ini alasan gunung, lalu mulai pelan-pelan. Tetap stabil. Ibu Esther bilang begini, lihat itu kodok-kodok. Waktu naik mau sampai di atas, kodok yang satu bilang begini, kodok yang satu bilang begini. Akhirnya dia tetap di tempat. Ada ilustrasi. Datang Pak Wikanto bilang begini. Mari kita belajar dari falsafah bambu. Bambu itu, ini pernyataan pada tahun 2015, penyampaian materi juga. Bilang begini, bambu itu jangan kamu lihat dia hanya hidup di hutan, tetapi kamu lihat itu bambu. Kadang-kadang orang hanya lihat itu bambu, lalu pada akhirnya dia bilang itu bambu buat rumah. Tapi dia nggak tahu itu daun bambu yang kering itu kalau gunting sudah tumpul, pakai saja gunting itu yang tumpul itu gunting daun bambu itu nanti jadi tajam. Semua ini bermakna bahwa segala sesuatu yang ada di dalam diri kita walaupun potensinya kecil, tetapi ketika kita melihat dengan positif ditambah dengan yang ada di sekeliling kita, saling memberikan support dengan cara berpikir yang positif dan menghilangkan hal-hal yang negatif, sebetulnya kita adalah orang yang terkaya untuk memajukan perusahaan kita, untuk memajukan studi kita, untuk memajukan lembaga di mana kita berada. Lihat kepada Tuhan yang memanggil. Karena ketika Tuhan panggil semua orang, tidak ada jaminan tempat untuk meletakkan kepala pun tidak. Tetapi setelah mereka berjalan dengan Tuhan, ternyata 2 ekor ikan, 5 roti lebih. Hanya orang yang berpegang pada janji Tuhan dan melihat potensi terbesar dalam diri yang Tuhan, dalam diri Allah, lalu melihat apa yang pada dirinya, berpikir positif, bereaksi positif, bertindak positif, hadapi semua itu dengan baik, niscaya berkat Tuhan terbuka untuk kita. Penghalang besar terjadi, berkat tidak kita nikmati, kesuksesan tidak menjadi keberhasilan kita. Itu bukan disebabkan oleh Tuhan, tetapi disebabkan oleh diri kita masing-masing. Mari kita memperbaiki cara berpikir kita, selaraskan dengan cara dan kehendak Allah. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami mau supaya Tuhan sendiri yang akan menjelaskan kepada kami seturut dengan kemurahan hati-Mu, agar kami boleh bersama-sama kuat, tabah, melihat pekerjaan yang mulia Tuhan percayakan bagi kami, agar kami dapat saling mendukung satu dengan yang lain, melihat hanya kepada Tuhan saja yang akan memberikan keberhasilan dan membuka tingkap berkat-Mu bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.